Halo semua, hari ini yuk kita bareng-bareng jadi penjelajah di dunia yang nggak kelihatan mata. Dunia yang ada di sekitar kita, tapi penuh sama kehidupan yang luar biasa. Kita bakal kenalan sama dua penghuninya yang paling menarik, protozoa dan kapang. Mana kepikiran gak sih kalau kita ambil setetes aja air kolam, terus kita lihat di bawah mikroskop, isinya apa ya? Cuma air bening aja gitu? Ternyata jawabannya jauh lebih seru dari itu. Di dalam satu tetes air itu, ternyata ada ekosistem yang super sibuk. Dan salah satu bintang utamanya ya ini, protozoa. Mereka itu ibarat hewan-hewan super kecil bersel satu yang lagi sibuk berenang, berburu, ngejalanin hidup mereka di skala mikro. Oke, kita mulai penyelaman kita ya. Kenalan lebih dalam sama para protozoa ini. Sebenarnya mereka itu makhluk apaan sih? Yuk kita bedah satu persatu. Jadi, poin yang paling penting diingat itu ini. Protozoa itu protista eukariotik. Artinya, sel mereka punya inti, mirip kayak sel tubuh kita. Tapi, mereka itu punya kerajaannya sendiri. Mereka bukan bakteri, karena bakteri itu lebih simpel. Bukan alga juga, karena mereka nggak bisa bikin makanan sendiri lewat fotosintesis. Dan jelas, bukan jamur. Nah, ini rangkuman singkat tentang siapa mereka. Mereka itu 1. Bersel tunggal. 2. Punya inti sel. 3. Mereka harus cari makan, nggak bisa masak sendiri. Ada yang suka menyendiri, ada juga yang suka ngumpul bikin koloni. Dan yang paling keren, mereka bisa berubah jadi kista. Itu semacam mode bertahan hidup super canggih kalau kondisi lagi nggak enak. Kemampuan inilah yang bikin mereka jadi tangguh banget dan bisa ditemuin di mana-mana. Ini nih salah satu pembeda utama mereka. Nggak seperti jamur atau tumbuhan yang kaku, protozoa itu nggak punya dinding sel. Hasilnya, bentuk mereka jadi super fleksibel. Ini penting banget buat cara mereka bergerak dan cari mangsa. Pertanyaan bagus kan? Kalau mereka cuma satu sel, gimana caranya mereka jalan-jalan? Nah, ternyata mereka punya 3 metode utama yang cerdas banget. Cara pertama pakai kaki palsu atau pseudopodia. Coba deh bayangin amoeba yang terkenal itu. Dia kayak menjulurkan sebagian tubuhnya ke depan, terus sisa tubuhnya ngikutin. Cara gerak yang cair dan adaptif banget. Cara kedua pakai rambut getar atau silia. Lihat deh paramecium ini. Seluruh tubuhnya itu ditutupi ribuan rambut-rambut super kecil yang getar barengan, mirip kayak ribuan pendayung di perahu naga. Gerakan ini bikin mereka bisa meluncur di air dengan cepat dan elegan. Dan yang ketiga, pakai bulu cambuk atau flagella. Ini tuh struktur kayak ekor panjang yang bergerak muter atau mencambuk buat dorong selnya maju, kayak yang dipunyai Trypanosoma ini. Jadi ada 3 strategi gerak yang cerdas ya, pakai kaki semu, ribuan dayung silia, atau 1 cambuk pendorong. Keren! Oke, dari dunia protozoa yang aktif, sekarang kita geser ke makhluk mikro lain yang mungkin lebih akrab sama kita, walaupun kita nggak begitu suka. Yap, kita bakal ngomongin kapang alias jamur yang suka nongol di roti. Kalau kita lihat kapang di bawah mikroskop, pemandangannya beda banget. Bukan satu sel yang berenang-renang, tapi yang kita lihat malah kayak gini. Hutan belantara yang terdiri dari benang-benang tipis yang saling terhubung. Rumit banget. Gampangnya gini. Kapang itu jamur yang terdiri dari banyak sel. Benang-benang tunggalnya itu namanya hifa. Nah, kalau hifa ini ngumpul jadi satu jaringan, yang biasa kita lihat sebagai bagian berbulu-bulu di makanan, itu namanya miselium. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya sebuah kota jamur. Nah, di sini kita bisa lihat bagian-bagiannya. Ada hifa rhizoid, ini fungsinya kayak akar, buat nyerap makanan. Terus ada hifa stolon yang menjalar di permukaan buat memperluas wilayah. Dan yang paling penting, ada bagian yang menghasilkan spora. Ini bibit mereka buat nyebar kemana-mana. Terus kenapa sih kapang suka banget tumbuh di tempat-tempat tertentu? Nah, ini dia resepnya. Mereka cuma butuh sedikit air, suka suhu ruangan yang nyaman buat kita, butuh oksigen, dan lebih senang di lingkungan yang agak asam. Inilah kenapa roti yang kita diamin di meja jadi sasaran empuk mereka. Oke, kita udah menjelajahi 2 dunia mikro yang beda banget. Satu suka berenang, satu lagi suka membangun jaringan. Sekarang, yuk kita sandingkan keduanya biar makin jelas bedanya di mana. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Protozoa itu satu sel, kapang itu banyak sel. Protozoa nggak punya dinding sel, makanya fleksibel dan bisa gerak aktif. Sebaliknya, kapang punya dinding sel yang kaku dan diam aja di tempat. Strukturnya juga jelas beda, satu sel independen, lawannya jaringan benang yang rumit. Jadi, kita udah lihat 2 desain kehidupan yang sama-sama sukses tapi beda banget dan keduanya hidup di luar jangkauan penglihatan kita. Di satu sisi ada protozoa, si pemburu tunggal yang lincah. Di sisi lain ada kapang, si pembangun jaringan yang diam tapi gigih.
Walaupun beda, keduanya itu pemain kunci di dunia kita loh. Mereka bisa jadi pendaur ulang, sumber makanan, dan kadang ya jadi penyebab penyakit. Jadi lain kali kalau Anda lihat genangan air atau roti yang udah lama, ingat, ada sebuah dunia yang lagi sibuk berjuang dan membangun, tepat di depan mata kita.